Yo, Scoot, balik lagi bareng saya Christopher di channel Kalosa Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Hari ini kita akan nge-review HP Victus 16, di mana dia sudah menggunakan Intel generasi ke-12 i7 12700H dan juga RTX 3060 untuk dedicated graphics-nya. Dan kita akan berikan kalian 3 alasan kenapa kalian harus pilih HP Victus ini sebagai laptop gaming kalian. Langsung aja kita tonton videonya terlebih dahulu. Ini adalah Victus by HP Laptop 16 D1095TX menggunakan prosesor Intel Core i7 12700H dan RTX 3060 untuk dedicated graphics-nya. Diberikan juga dengan Windows 11 dan juga Office Home Student 2021. Untuk harganya ada di Rp22.999.000. Jadi kalau kita bandingkan sama i7 di generasi 11 kemarin, beda harganya sekitar 3 jutaan dan dibekali dengan garansi selama 2 tahun. Kalau dari segi desain sendiri nggak ada yang berubah karena ini laptop yang relatif baru juga. HP Victus pertama diluncurkan itu di paruh kedua tahun 2021 kemarin. Jadi nggak perlu juga untuk perubahan desain yang terlalu banyak, bahkan nggak perlu perubahan desain sama sekali. Untuk dimensi di 37 x 26 cm dengan ketebalan di 2,35 cm dan bobotnya di 2,4 kg. Jadi ini ukuran yang standar untuk ukuran laptop gaming. Dan untuk skor desain kita bisa berikan skor 7,5 poin. Selanjutnya untuk layar dia berukuran 16,1 inch dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 dan aspek rasionya di 16:9. Walaupun nggak ada perubahan desain sih, sebenarnya kita masih berharap untuk layarnya ini bisa dibikin aspek rasionya 16:10. Karena walaupun bezel kiri, kanan, dan atasnya tuh udah cukup tipis, tapi bagian bawah tuh masih menyisakan space yang cukup lebar dan harusnya akan lebih terlihat lebih anggun lagi kalau dibikin aspek rasionya 16:10. Dan untuk panelnya sendiri sudah IPS anti-glare dan color gambutnya di 100% sRGB. Ini adalah alasan pertama kenapa kalian harus banget pilih untuk HP Victus di generasi 12 ini. Karena dibandingkan generasi 11 kemarin dia masih pakai di 45% NTSC. Sementara untuk tingkat kecerahan layar dia maksimumnya di 300 nits dan refresh rate layar di 144Hz serta punya response time di 7 millisecond. Jadi ini udah oke banget untuk kalian gunakan main FPS. Selanjutnya dia juga dilengkapi dengan low blue light teknologi, jadi lebih aman untuk kesehatan mata kalian. Dan untuk skor display ini kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk portnya di sini kalian dapatkan yang cukup lengkap, tapi sayangnya tuh USB Type-C ini masih belum Thunderbolt 4. Tapi tenang aja karena dia udah support untuk DisplayPort dan juga power delivery. Dan dia berfungsi juga sebagai always on USB, artinya waktu laptop ini mati pun ini masih bisa digunakan untuk kalian charging device lain kalian seperti misalnya smartphone ataupun yang lainnya. Dan di sebelahnya juga ada USB Type-A yang juga 3.2 Gen 1 dan juga always on USB. Dari sini kalian bisa dapatkan SD card reader full size untuk kalian bisa memindahkan file-file kalian dari SD card kamera ke laptop ini dengan lebih mudah. Dan berikut adalah footage lengkapnya untuk port. Sedangkan untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Dan ada juga software Omen Gaming Hub. Di sini kalian bisa membukanya melalui menu taskbar ataupun tombol shortcut yang ada di bagian atas dari area numpad. Dan di sini kalian bisa mengatur banyak hal mulai dari mode performance-nya, lalu kalian bisa mengatur mode fan-nya, ada di speed yang auto ataupun maximum speed. Dan di sini yang menarik lagi ada menu galeri, di mana di sini kalian bisa memilih desktop background kalian. Ada berbagai tema, mulai dari tema-tema yang disediakan dari Omen ataupun beberapa game yang terkenal juga, sehingga kalian bisa bikin tampilan laptop kalian ini jadi lebih gaming lagi. Dan berikut adalah tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps. Untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri, noise-nya kira-kira seperti itu. Tapi masih cukup oke lah. Dan kalian nggak disediakan juga untuk shutter webcam, baik itu yang manual ataupun shortcut untuk disable webcam di bagian function di atas ini. Jadi untuk keamanan kalian bisa tutupi sendiri menggunakan stiker ataupun yang lainnya. Dan untuk skor fitur dan juga port secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya mulai dari prosesor terlebih dahulu dan detailnya kalian bisa baca di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i7 12700H dengan total 14 core yang terdiri dari 6 performance core dan 8 efficient core serta totalnya ada 20 thread. Dan untuk performance core-nya punya base clock speed di 2,3 GHz dan boost-nya di 4,7 GHz. Dan prosesor ini menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel 7 dengan electric cache-nya di 24 MB dan TDP prosesor di 45 Watt. Dan untuk hasil pengujian sintetis CPU-nya sendiri di R15 kita dapatkan skor di 2867 poin. Ini cukup tinggi. Dengan R20 single core-nya di 687 poin serta multi core-nya di 5849 poin.
Dan kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensinya dan kita dapatkan rata-rata di 4.823 poin. Jadi turunnya memang cukup banyak, sekitar 1.000 poin. Jadi ini performanya masih sama dengan Victus di generasi 11 kemarin untuk konsistensinya. Sedangkan suhu rata-rata CPU-nya ada di 60 derajat Celcius dan maksimum menyentuh 90 derajat Celcius. Sementara untuk rendering 3D di Blender sendiri kita dapatkan CPU rendernya di 3 menit 16 detik. Dan berikut ini adalah grafik kalau kita bandingkan performance CPU ini dibandingkan dengan Victus yang menggunakan Intel Core i7 di generasi 11 kemarin. Dan untuk rata-rata kenaikan performanya itu sekitar 31%. Jadi ini adalah alasan kedua kenapa kalian harus banget punya Victus untuk laptop gaming kalian, karena peningkatan performanya benar-benar signifikan dibandingkan generasi 11 kemarin. Untuk RAM bawah laptop ini menggunakan 16 GB dual channel DDR5 dengan speednya di 4800 MHz. Sementara storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe generasi keempat dengan kapasitasnya sudah 512 GB dan speed rate-nya di 6690 MB/s, sedangkan rate-nya di 4796 MB/s. Ini benar-benar kencang banget. Untuk urusan grafis, dia menggunakan dual graphics dengan integrated-nya Intel Iris Xe dan dedicated-nya RTX 3060, 6GB, 192 bit dan TGP-nya di limit di 100 watt aja, jadi bukan pakai yang full power. Untuk hasil rendering video di Adobe Premiere 1 menit 4K cut tanpa efek dan hanya single layer, laptop ini mencapai waktu di 1 menit 18 detik. Ini udah cukup oke, sementara Blendernya sendiri di 52 detik, jadi ini belum cukup maksimal ya. Sementara untuk simulasi gaming sendiri di 3D Mark, time spike kita dapatkan skor di 8.451 poin. Untuk fast track di 19.820 poin. Jadi memang nggak akan sekenceng laptop-laptop gaming yang pakai RTX 3060 yang sudah full power. Sementara suhu di fast track physics test kita dapatkan CPU-nya ada di 85 derajat Celcius, sementara GPU-nya di 59 derajat Celcius. Jadi ini masih cukup oke dan cukup adem. Dan stress test-nya udah lolos dengan 97,3%. Dan berikut ini adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming realnya, ini adalah footage-nya. Game pertama Dota 2 dengan setting resolusi Full HD dan grafiknya kita buat ratakan full render, kita bisa dapatkan kisaran 160-an FPS. Dengan load dari GPU-nya di sekitar 55%, suhunya 78 derajat Celcius, sedangkan CPU-nya load-nya di kisaran 20-30%. Dengan suhunya berkisar 70-an sampai 80 derajat Celcius. Game selanjutnya CSGO dengan settingan resolusi Full HD dan juga untuk grafiknya kita buat di high, kita bisa dapatkan FPS-nya kalau lagi jalan-jalan aja sih sekitar 240 ke atas FPS, sedangkan kalau nembak dia turun ke 200 sekian, bahkan di 190 FPS aja. Sedangkan untuk load dari GPU-nya sendiri udah di kisaran 70-80%, jadi ini sedikit lebih tinggi daripada yang tadi. Suhunya 76 derajat Celcius. Untuk load dari CPU-nya cuma di sekitar 20% aja, dengan suhunya di 80-an derajat Celcius. Selanjutnya untuk Valorant dengan setting resolusi Full HD dan juga grafiknya ada di high, kita bisa dapetin FPS-nya nih di sekitar 250-an FPS. Sementara untuk load dari GPU-nya ada di 40 hampir 50%. Suhunya di 75 derajat Celcius. Untuk CPU-nya sendiri loadnya di kisaran 20 hampir 30%. Dan suhunya ini agak tinggi di sekitar 80-an derajat Celcius. Untuk Valorant 6 dengan settingan resolusi Full HD dan juga grafiknya ada di Ultra, kita bisa dapatkan FPS-nya ini stabil di kisaran 80-an FPS. Coba kalau kita bikin lebih berantakan lagi, dia turun ke 70 tapi masih mepet ke 80 sih. Jadi ini stabil banget untuk performance di game AAA ini. Untuk load dari GPU udah di 99%, sedangkan suhunya di 75 derajat Celcius. Untuk CPU-nya sendiri, loadnya di kisaran 20-30%. Untuk suhunya juga masih mirip-mirip di sekitar 70-an derajat Celcius. Terakhir untuk Assassin's Creed Valhalla dengan settingan resolusi Full HD dan grafiknya di Ultra High, kita bisa dapatkan FPS-nya di kisaran 60-70-an FPS. Dengan load GPU-nya di sekitar 96-97%, suhunya di 78 derajat Celcius. Sedangkan untuk CPU-nya sendiri loadnya di kisaran 20-an persen. Dengan suhunya juga masih sama di kisaran 76-78 derajat Celcius.
Untuk opsi upgrade-nya, waktu kalian bongkar, kalian akan menemukan 2 slot SODIMM tempat RAM ini. Jadi kalian bisa upgrade ke kapasitas yang lebih besar dual channelnya. Sedangkan untuk SSD sendiri masih ada 1 slot M.2 yang masih kosong, sehingga kalian bisa upgrade ke storage yang lebih besar dan juga menggunakan SSD dengan speed yang kencang juga tentunya. Dan berikut adalah footage-nya. Jadi overall untuk segi performance-nya, terutama dari CPU, dia mengalami penaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Victus di generasi 11 kemarin. Sedangkan dari GPU-nya sendiri, dia sudah cukup oke, jadi cukup desain untuk laptop gaming dengan harga segitu. Jadi untuk skor performance kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk mode generation baterai, kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office. Untuk mode power laptop kita buat di balance, WiFi dan backlit keyboard kita matikan, serta tingkat keseruan layar kita turunkan di 50%. Dan kita kaget banget karena hasilnya tuh hampir 6 jam, dimana ini waktu yang paling lama sejauh kita udah menguji beberapa laptop gaming yang menggunakan Intel generasi ke-12 seri performance. Dan kemungkinan ini karena RTX 3060-nya ini nggak pakai yang full power, di limit cuma di 100 watt aja. Sedangkan laptop gaming yang beberapa kita udah pernah review kemarin pakai RTX 3060 yang full power, jadi makan dayanya tuh kemungkinan lebih banyak lagi. Dan ini adalah alasan ketiga kenapa kalian harus banget punya HP Victus ini sebagai laptop gaming kalian. Dan untuk skor daya tahan baterai kita bisa berikan skor 8 poin. Kesimpulannya, 3 alasan kenapa kalian harus banget punya HP Victus ini sebagai laptop gaming kalian adalah yang pertama, dari segi layarnya udah upgrade untuk color gamutnya, dimana sekarang udah 100% sRGB, sedangkan generasi 11 kemarin masih pakai 45% NTSC. Kemudian kedua, performance-nya terutama dari segi prosesor, dia naiknya signifikan sebesar 31% dibandingkan generasi 11 kemarin. Dan terakhir tentu saja daya tahan baterai yang jauh mengungguli laptop-laptop gaming generasi 12 lainnya. Tentu saja masih ada beberapa hal yang masih bisa diimprove, seperti USB Type-C yang masih belum Thunderbolt 4, kemudian masih menggunakan 3.2 Gen 1 juga, masih belum 3.2 Gen 2, tapi itu hal-hal minor yang sebenarnya nggak mempengaruhi performance keseluruhan dari laptop ini. Jadi untuk skor setelah kita total dan kita bagi 5, kita dapatkan di 7,9 poin. Segitu aja untuk review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan supaya kalian nggak ketinggalan video review kita selanjutnya, karena berikutnya kita akan bahas Acer Nitro 5 yang menggunakan RTX 3050 dan kita akan bandingkan performanya juga sama RTX 3060 yang kemarin. Dan kalau kalian punya pertanyaan, silahkan juga langsung tuliskan di kolom deskripsi di bawah. Kita bisa berdiskusi bersama-sama. Untuk kalian yang butuh untuk sosial media kita, juga linknya ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek, karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya, termasuk juga promo-promo apa saja yang sedang berlangsung di store kita ini. Untuk kalian yang butuh untuk belanja keperluan IT, mulai dari laptop dan juga peripheral lainnya, silahkan kunjungi store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah dari food court. Dan kita juga ada di e-commerce, silahkan kunjungi di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD ID. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.